Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Lia pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan materi di bab 3. Miss doakan semoga kalian tetap sehat ya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Namun alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan materi, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada materi kali ini kita masih membahas tentang pengaruh ketergantungan antar ruang ya terhadap lembaga pendidikan dan juga lembaga ekonomi. Nah, pada sebelumnya kita juga telah membahas ketergantungan antar ruang terhadap transportasi ya. Nah, di materi kali ini kita membahas tentang pengaruh ketergantungan antar ruangnya terhadap lembaga pendidikan dan juga lembaga ekonomi. Nah, di sini ada lembaga pendidikan. Ya, di Indonesia tentunya memiliki satuan pendidikan, ya, yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, kemudian ada jalur non formal dan juga ada jalur informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikannya. Nah, di sini yang pertama ada pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Kemudian ada pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, kemudian juga ada pendidikan khusus ya. Kemudian juga ada pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal dan juga jumlah peserta didik. Nah, pendidikan akademik nih contohnya kayak misalkan mencakup program pendidikan sarjana ya, sarjana S1, kemudian sarjana magister atau master yaitu S2 dan doktor ya S3. Nah, contoh lulusan misalnya sarjana ekonomi. Nah, bergelar berarti SE ya, sarjana ekonomi, atau magister manajemen mendapatkan gelar MM ya, magister manajemen, dan juga doktor S3 ya, bergelar DR. D-nya besar, R-nya kecil. Nah, kayak gitu. Kemudian ada juga ya pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini seperti ya yang kalian sekarang sedang bersekolah ya, pendidikan dasar berbentuk sekolah dan sekolah dasar, kemudian juga sederajatnya seperti madrasah ibtidaiyah atau MI, kemudian ada juga setelah sekolah dasar kita lanjut ke sekolah menengah pertama yaitu SMP dan madrasah sanawiyah ya kalau sederajatnya itu, dan yang terakhir SMA ya, sekolah pendidikan menengah, sekolah menengah atas ya, ada SMA, ada madrasah aliyah, ada SMK dan juga ada MK ya, madrasah aliyah kejuruan. Nah, kemudian jumlah peserta didik di Indonesia pada tahun 2016 berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu jumlah peserta didik TK sekitar 4,5 juta siswa, SD sekitar 25,6 juta siswa, dan SMP sekitar 10,1 juta siswa, dan SMA sekitar 4,6 juta siswa. Nah, dan serta yang terakhir itu ada SMK sekitar 4,6 juta siswa. Nah, selebihnya ada perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan data tahun 2007 berjumlah 2.680 lembaga. Ya, nah kemudian, di sini ada pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap pendidikan. Yang pertama ada tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan tingkat penghasilannya. Ya, diperkirakan orang dengan pendidikan tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi pula. Jadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat adalah mendorong anak-anak di berbagai daerah tentunya dapat menempuh pendidikan ya, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan yang tinggi. Kemudian yang kedua, terdapat kecenderungan penduduk dengan ekonomi rendah
memiliki anak-anak yang bersekolah maksimal pada tingkat pendidikan menengah. Jadi perhatian pemerintah dan masyarakat sekitar tentunya harus diperlukan agar anak-anak dapat bersekolah hingga pendidikan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan di semua daerah Indonesia agar anak-anak tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan yang diperlukan. Nah, di sini selanjutnya ada pengaruh ketergantungan antar uang terhadap lembaga ekonomi. Nah, badan usaha di Indonesia terdiri dari koperasi, BUMN, dan BUMS. Kemudian berdasarkan pada tahun 2016, jumlah koperasi aktif di Indonesia sekitar 200.000 koperasi. Nah, Indonesia salah satu merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Nah, jadi badan usaha di Indonesia ini ya yang terdiri dari koperasi, BUMN. Nah, BUMN itu apa sih? Ya, singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Kemudian ada juga BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, ini merupakan jenis badan usaha yang ada di Indonesia, ya. BUMN itu bergerak pada aneka sektor, ya. Ada PT terbuka, ada PT Persero terbuka, kemudian ada PT Perseroan, kemudian ada Perum juga ya, itu termasuk dari dinaungi oleh BUMN. Contohnya nih, PT Angkasa Pura ya, kemudian PT Garuda Indonesia, kemudian PT Perkebunan Nusantara. Nah, itu contoh-contoh dari yang dinaungi oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Juga ada Peruri ya, perusahaan uang Republik Indonesia. Nah, itu contoh dari BUMN. Kemudian kalau BUMS itu di luar dari dari BUMN. Jadi BUMS itu berdiri sendiri mereka ya. Kayak pedagang-pedagang kecil, nah itu juga termasuk dari usaha milik sendiri atau BUMS. Yang terakhir ada pengaruh ketergantungan antar uang terhadap lembaga ekonomi, terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, yang pertama ada keberadaan lembaga ekonomi memengaruhi kesejahteraan masyarakat, antara lain karena melalui lembaga ekonomi masyarakat dapat mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian saat ini juga ya, dengan adanya globalisasi, pekerja yang memiliki kemampuan tinggi dapat berpindah bekerja di berbagai negara. Tentunya di negara ASEAN ya. Kemudian yang ketiga ada proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi dari lembaga ekonomi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu wilayah, negara, antar negara maupun antar kawasan. Kemudian yang terakhir, penduduk yang ingin mendapatkan pekerjaan di negara sebagai tenaga profesional akan meningkatkan pendidikan profesi dan kemampuan. Jadi di sisi lain, warga negara tujuan juga tertantang untuk meningkatkan pendidikan dan juga kemampuan agar tidak kalah bersaing dengan pekerja luar negeri yang lain, ya. Nah, akibatnya ini terjadi peningkatan pendidikan dan juga kemampuan warga. Nah, mungkin dicukupkan sekian pertemuan kali ini. Nanti di materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan ekonomi kreatif, ya. Semoga bermanfaat. Misahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.